asam deh. Saya tambah cuka aja. Iya, coba tambah cuka dulu. Kayaknya masih kurang, nambah lagi deh. Sebenarnya yang membuat rasa cuka itu asam apa ya? Di dalam cuka itu ada asam asetatnya, itu yang buat rasa asam. Ini kandungannya berapa persen ini? Aku tahu juga tuh. Memang cara menentukan persenan asam asetat gimana? Saya belum tahu juga. Atau kita lihat videonya Pak Hadi aja. Dia ada video pembelajaran tentang penetapan kandungan asam. Boleh. Kita tonton aja yuk. Ya di habis sini ya. makan bakso. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Senang berjumpa kembali dengan adik-adik mahasiswa melalui program video pembelajaran praktikum pengantar analisis farmasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu pada sesi praktikum kali ini, kita akan menyaksikan video tutorial praktikum penetapan kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode analisis titrasi alkalimetri. Kasus aplikasi pada bidang farmasi, ya, sebuah botol berisi larutan asam asetat atau asam cuka perdagangan dengan konsentrasi tertentu. Nah, tugas Anda, misalnya sebagai seorang apoteker yang bekerja di laboratorium BPOM, akan melakukan analisis penetapan kadar asam cuka makan produksi industri rumah tangga dengan metode titrasi. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan konsentrasi asam asetat atau asam cuka perdagangan tersebut menggunakan prinsip titrasi netralisasi. Nah, untuk menentukan kadar atau konsentrasi larutan asam asetat atau asam cuka perdagangan dapat dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa analisis volumetri atau titrimetri digolongkan berdasarkan jenis reaksi yang terjadi antara analit atau titrat dan titran atau pentiter. Dan pada kasus ini digunakan salah satu jenis titrasi netralisasi, yaitu alkalimetri.
Larutan standar dalam titrimetri ini memegang peranan yang sangat penting. Larutan standar itu merupakan istilah kimia yang menunjukkan bahwa suatu larutan telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Nah, hal ini berarti konsentrasi larutan standar adalah tepat dan akurat. Pembuatan larutan memerlukan ketepatan dan ketelitian agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari hasil yang sesungguhnya. Untuk menentukan titik akhir titrasi, maka diperlukan suatu indikator. Nah, indikator yang digunakan dalam percobaan ini adalah phenolphthalein atau sering disebut dengan indikator PP. Nah, indikator ini akan memberikan perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basa. Nah, perlahan-lahan ditambahkan titran basa NaOH pada asam yang akan ditetapkan kadar atau konsentrasinya, yakni asam cuka perdagangan, sampai indikator berubah warna. Nah, reaksi kimia yang terjadi antara analit dan titran adalah reaksi penetralan. Asam direaksikan dengan basa akan menjadi garam dan air. Dalam hal ini, sebagai sampel adalah asam asetat perdagangan atau asam cuka, kemudian dititrasi dengan larutan standar sekunder NaOH, maka akan menghasilkan produk CH3COONa plus H2O. Itu tadi yang dapat dibahas tentang penetapan kadar asam cuka perdagangan dengan metode titrasi alkali. Nah, semoga video ini dapat membantu mahasiswa agar lebih paham mengenai metode, prinsip, dan teknik analisis kuantitatif konvensional, khususnya dengan metode volumetri atau titrimetri, lebih khusus metode titrasi alkalimetri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.